Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ekologi pemerintahan dan faktor ekologi administrasi negara. Ekologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik. Selanjutnya, lingkungan pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem atau lingkungan fisik. Yang kedua, ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis. Untuk lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dengan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Dalam lingkungan fisik ini dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kondisi geografis, yang kedua keadaan penduduk, dan yang ketiga sumber daya alam. Untuk yang kedua, ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah atau lingkungan fisik yang akan pengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi. Antara lain yang pertama, lingkungan geografis. Dalam lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok. Pengaruh lingkungan geografis terhadap negara dapat dibagi menjadi 7 aspek. Yang pertama yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia. Yang kedua, bentuk daratan. Yang ketiga, bentuk air. Yang keempat, kesuburan tanah. Yang kelima, iklim. Yang keenam, bentuk fisik perbatasan negara. Yang ketujuh, ukuran wilayah negara. Yang kedua yaitu sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Untuk bagian A, sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Bagian B, kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk sumber daya alam, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi atau yang cair maupun yang padat dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Untuk yang ketiga, penduduk. Untuk bagian A, penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang B, penduduk sebagai faktor ekonomi manusia disebut sebagai faktor produksi. Untuk faktor sosialnya, di sini menurut Profesor Fred W. Reich ialah yang pertama yaitu kondisi keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan keadaan budayanya. Untuk bagian A, dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Untuk bagian B, fenomena sosiologis. Banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogenitas masyarakat kita. Integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya, rentan kendali pemerintahan sangat jauh. Untuk bagian kedua, yaitu struktur sosial. Untuk bagian A, solidaritas mekanis. Yang masih banyak persamaan-persamaan kerja di dalam masyarakat atau pedesaan. Untuk yang B, solidaritas organis. Sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak. Perkantoran, masyarakat, polarisasi pekerjaan sangat banyak. Dan untuk yang ketiga yaitu sistem ekonomi dalam suatu negara. Untuk bagian A, sistem ekonomi Pancasila. Patrilinealistik pertimbangan keluarga lebih diutamakan atau nepotisme. Untuk bagian B, sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara.
daya beli masyarakat, income masyarakat, peredaran uang, potensi sumber daya alam. Untuk yang keempat yaitu ideologi. Fungsi ideologi dalam masyarakat yang pertama yaitu fungsi integrasi, mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat harus mampu disadari. Yang kedua yaitu fungsi sebagai penataan tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Untuk yang kelima yaitu sistem politik, mengutarakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya muncul dari sistem alam dan sistem sosial. Untuk sistem alam ialah kualitas, kuantitas, dan lokasi air. Sedangkan untuk sistem sosial ialah penyebaran kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor ekologi administrasi negara. Di sini ada 3 ahli yang mengutarakan pendapatnya. Yang pertama yaitu menurut Espesiagian. Terdapat beberapa faktor di sini menurut Espesiagian. Yang pertama yaitu faktor geografis, yang kedua faktor penduduk, yang ketiga faktor kekayaan alam, yang keempat faktor ideologi, yang kelima faktor politik, yang keenam faktor ekonomi, yang ketujuh faktor sosial budaya, yang kedelapan kekuatan militer. Menurut Profesor F. W. Reed, ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama yaitu keadaan penduduk, yang kedua struktur sosial, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat ideologi negara, yang kelima sistem politik. Sedangkan menurut Perelwedi ada 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama yaitu keadaan penduduk, yang kedua wilayah, yang ketiga teknologi, yang keempat cita-cita dan harapan dan kepribadian. Faktor ekologi menurut Espesiagian ialah yang pertama yaitu faktor geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang, tempat, dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Yang kedua yaitu faktor penduduk. Pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini ada beberapa hal yaitu perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk, distribusi spasial, komposisi atau umur, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk. Untuk bagian ketiga yaitu faktor kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam yang beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara ialah pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Yang keempat yaitu faktor ideologi. Ideologi adalah suatu kompleks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup bagi Indonesia. Ideologi yang dimaksud di sini ialah Pancasila. Untuk yang kelima yaitu faktor politik. Oleh karena administrasi negara ada di bawah pimpinan pejabat-pejabat politis yang berorientasi kepada partai politik tertentu, maka sering terjadi pembentukan suatu badan atau lembaga baru atau unit-unit baru dalam kementerian, walau secara terselubung dilatar belakangi kepentingan untuk menempatkan orang-orang partai pada jabatan dalam badan atau lembaga yang baru tersebut. Yang keenam yaitu faktor ekonomi. Ekonomi Indonesia tidak berdasarkan pada ekonomi bebas aktif, tidak berdasarkan ekonomi sentral yang bercorak atas timah, melainkan berdasarkan ekonomi atau nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh yaitu faktor sosial budaya. Pembahasan pengaruh faktor sosial budaya terhadap administrasi negara Indonesia sengaja dilakukan secara garis besar saja, dengan maksud untuk dibahas lebih lanjut secara terperinci dan intensif
dalam laporan atau tulisan sendiri. Yang kedelapan yaitu faktor kekuatan militer. Militer di Indonesia mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi yang khas sesuai dengan jiwa dan semangat pengabdiannya, yaitu mempunyai fungsi ganda atau duifungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.